Emang akidah Asy'ari beda sama Imam Syafi'i? Karena mereka tidak mau belajar akidah Asy'ariyah dengan benar, maka mereka nggak mengerti juga akidah Imam Syafi'i dengan tepat. Maka terbangunlah framing bahwa akidah Syafi'i berbeda dengan akidah Imam Asy'ari. Kenapa kita hanya ikut Imam Syafi'i dalam segi fikihnya saja? Boleh tolong jelaskan bagaimana memangnya akidah Imam Syafi'i? Ya, ini kan ada logika yang sedang dibangun oleh kelompok yang dibicarakan di kitab ini. Ini orang-orang aswaja ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ngaku-ngaku ikut Imam Syafi'i secara fikih, tapi kok nggak ikut akidah Imam Syafi'i? Gitu kata mereka ya, bener? Gimana? Emang akidah Asy'ari beda sama Imam Syafi'i? Karena mereka tidak mau belajar akidah Asy'ariyah dengan benar, maka mereka nggak mengerti juga akidah Imam Syafi'i dengan tepat. Maka terbangunlah framing bahwa akidah Syafi'i berbeda dengan akidah Imam Asy'ari. Logika yang paling lucu, ya, kalau di kitab mantik disebut dengan jahlul murakkab. Udah jahil, terstruktur lagi kejahilannya. Apa itu? Ya? Nabi nggak ikut Asy'ari, sahabat nggak ikut Asy'ari, tabi'in nggak ikut Asy'ari, 4 imam mazhab nggak ikut Asy'ari. Ini logika paling kacau yang saya ketemukan di dunia. Loh, kok disebut kacau? Kenapa disebut kacau? Imam Asy'ari lahir kapan sih? Yuk, wajar Nabi, Rasul, 4 imam, sahabat-sahabat nggak ikut Asy'ari, ya wajar. Imam Asy'arinya lahir setelah 240-an, diperdebatkan 255 atau 260 Hijriah. Wafatnya tahun 324 Hijriah. Separuh hidupnya salaf. Lebih ya, 70% hidupnya salaf. Yang benar itu Imam Asy'ari punya sanad keilmuan kepada Nabi lewat 4 imam itu, gitu yang benar. Karena nggak ngerti sejarah, jadi sok-sok ahli debat, sok-sok jidal, tapi nggak ahsan. Kan Al-Quran memerintahkan wajadiluhum billati ahsan. Kalau mau jidal yang ahsan ke, yang benar, yang bagus. Ini nggak bagus, Pak. Konyol ini. Kekonyolan yang ilmiah, ya. Terkesannya ilmiah, benar nggak? Bingung loh orang awam. Iya ya, Imam Syafi'i nggak ikut Asy'ari, ngapain kita ikut Asy'ari? Nah, maka kita kasih tahu nih loh ilmu sanad. Imam Abul Hasan Asy'ari berguru kepada siapa? Masih ingat? Coba hafalin. Namanya Imam Zakaria As-Saji. Zakaria bin Yahya As-Saji. Ditulis dalam kitab Tabyin Kazbil Muftari fi manusiba ilal Imam Abul Hasan Asy'ari. Penjelasan kebohongan yang dibuat oleh si Ahwazi. Jadi dulu sudah banyak orang berbuat bohong atas nama Imam Asy'ari. Namanya Ahwazi. Penjelasan kebohongan Ahwazi terhadap Imam Asy'ari, ya. Nggak disebut nama Ahwazi di judulnya, tapi kalau baca sampai selesai ketemu, Bang. Di Ma'had Darus Sunnah kita baca kitab ini sempat 2 kali khatam, ya, 2 generasi saya ngajarin. Alhamdulillah di Darus Sunnah, Ma'hadnya Kiai Ali Mustafa Yaqub, guru kita. Disebutkan beliau bersanad kepada Imam siapa? As-Saji. As-Saji ini banyak gurunya. Nah, ini saya pilihkan beberapa aja. Al-Karabisi, Al-Muzani, Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Banyak gak? Ini baru 3 Pak saya sebutin, banyak gurunya. Mereka bertiga ini berguru ke Imam Syafi'i. Maka akidahnya As-Saji, akidahnya Imam Syafi'i, akidahnya Imam Asy'ari, akidahnya Imam, gitu. Itu yang dulu di zaman Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengerti Pak ilmu kalam, ngerti. Tapi mereka membuat kebohongan atas nama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngomong begini, li ayyub talal mar'u bikulli ma nahallah, ya. Seseorang diuji Allah dengan semua maksiat yang Allah larang, makhala syirk, selain syirik kepada Allah, khairun lahu minal kalam, lebih baik min ayyub tala bil kalam,
daripada dia diuji dengan ilmu kalam. Bismillah. Ini teks dicatut. Teksnya diambil dari Manaqibul Imam Syafi'i karya ahli hadis Imam Al-Baihaqi. Ini kitab dengan sanad yang nyambung ke Imam Syafi'i. Kisahnya kisah Muzani. Imam Muzani ini imannya goyang ketika ada orang Mu'tazilah bawa branding ilmu kalam, tapi kalamnya yang menjurus kepada menentang kitabullah dan sunnah Nabi, yaitu menentang takdir dan mengatakan kalam Allah itu dicipta. Siapa nama tokohnya? Hafaz Al-Fard. Maka berkata Imam Baihaqi di bawah, kultu, aku mau jelaskan. Maksud Imam Syafi'i terhadap al-kalam adalah hafsan wa amsaluhu min ahlil bid'ah. Adalah si Hafaz Al-Fard yang anti takdir. Dia nggak percaya takdir, Pak. Rukun iman ke-6-nya nggak dapat. Dan dia meyakini kalam Allah itu dicipta. Maka beliau mengatakan semua kritik celaan Imam Syafi'i kepada ahli kalam, inilah maknanya. Haza muraduhu. Siapa yang ngomong? Periwayat kalam ini. Tapi mereka nggak nukil. Bagian depannya jadi nukil. Kebohongan atas nama Imam Syafi'i enggak? Kebohongan. Lebih ngerti Imam Syafi'i itu Baihaqi atau orang zaman now yang catut Imam Syafi'i? Lebih ngerti Imam Baihaqi lah terhadap Imam Syafi'i daripada yang anti mazhab Syafi'i. Kita sanad kita nyambung pakai Imam Baihaqi. Nanti di waktu tertentu saya sebutkan sanad kita ke Imam Baihaqi, panjang sanadnya. Apalagi yang dicatut hukmi ya, dicetakan Syekh Sakar itu ketikannya kurang dikit, hukia, yang benar hukmi fi ahlil kalam ay ya, yudrabu bil jarid. Hukumku, pandanganku terhadap ikop, terhadap sanksi terhadap orang yang belajar kalam yang mana? Kalam si Hafaz Qadariyah, anti takdir atau Mu'tazilah. Ayyudrabu bil jarid, dipukul dengan pelepah kurma. Gitu. Ada beberapa salah cetak bil hadid. Ya, itu salah cetak. Saya kira tadi itu. Pasti kita cek bil jarid. Diseret ke sekampung begitu ya. Kalimat ahlul kalam di situ, fil kalam, diterjemahkan oleh mereka yang mencatut nama Imam Syafi'i. Hukumku terhadap orang yang ahli filsafat. Tuh, lucu kan? Imam Syafi'i waktu beliau ngomong, ilmu filsafat belum jadi ilmu yang mustakil di kalangan umat Islam. Masih diterjemahin. Bapak filsafat pertama, ini kajian tadi, duha ya. Ada yang ikut ke kajian duha tadi. Ini bapak filsafat pertama, Al-Kindi, punya Rasail Al-Kindiyah. Ya, saya langsung kepada ahlinya dulu belajar. Tamatan Kairo, Pak, tamatan Mesir, tamatan Azhar. Dr. Fauzan Al-Muhammadi, Allah yarham ya. Sekarang anak-anaknya melanjutkan perjuangannya di Padang Panjang ya. Salah satu pesantren di sana. Itu beliau mengajarkan, dahsyat sekali Al-Kindi. Tapi kita lihat Al-Kindi ini masih remaja, belum 20 tahun waktu Imam Syafi'i ngomong ini. Berarti maksud Imam Syafi'i mengatakan hukumku terhadap ahli kalam artinya bukan filsafat. Jadi mereka nggak ngerti beda kalam dengan filsafat, beda kalam dengan filsafat. Mereka samakan. Nah, disinilah tambah jelasnya jahlul murakkabnya. Kenapa? Udah jelas dua ilmu ini berbeda disamain. Artinya mereka menolak sesuatu yang dia nggak ngerti. Dan kita udah sering bacakan ayat Allah surah Al-Isra. Katanya kembali ke Allah dan Rasul. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu berpendangan, berpendirian terhadap sesuatu yang kamu nggak ngerti itu apa. Nggak ngerti ilmu kalam, jangan komentar terhadap kalam. Nggak ngerti ilmu filsafat, jangan komentar terhadap filsafat. Jangan-jangan ente makan dari filsafat. Contoh apa? Yang sekarang nantang-nantangin kita ahlu sunnah, bilang kalam itu filsafat haram. Ternyata dia tamatan apa? Kedokteran, tamatan biologi, arsitek, ngajar matematika. Lah itu kan filsafat semua, Pak. Itu ilmu filsafat yang dimaksud oleh Al-Kindi,
yang belum ada, nama-namanya belum lengkap di zaman Imam Syafi'i. Nah gitu kita kalau cerita Imam Syafi'i ini banyak yang harus dipelajari. Orang jarak kita dengan beliau 12 abad kok nggak bisa main comot-comot. Saya ngerti bahasa Arab bisa baca, nggak bisa. Imam Syafi'i ngomong apa, harus tahu ini zamannya kapan, maksudnya apa. Kalau enggak nanti kita akan mengharamkan yang Allah tidak haramkan. Sama seperti Imam Malik mengharamkan apa? Anjing laut, masih ingat? Ditanya tentang anjing laut, apa kata Imam Malik? Haram. Loh, yang kebayang sama beliau anjing main-main di tepi laut, renang-renang di laut, Pak. Imam Malik salah nggak? Nggak salah. Yang dia bayangkan anjing main di laut. Yang ditanyakan orang itu bukan ini. Maka beliau ditanya lagi, wahai Imam Darul Hijrah, Imam Malik, maksud kami ada hewan kayak ikan tapi berkumis, mirip sama si guguk. Beliau mikir lagi, masuk ke hadis, ya. Hilun maitatuhu, ya. Tahurun ma'uhu, hilun maitatuhu. Itu halal, bangkainya halal, apalagi hidupnya bisa disembelih atau bukan disembelih, kali dibunuhnya halal. Imam Malik langsung merubah fatwanya, Pak. Nah, kalau antum ikut salaf nih, Imam Malik berubah sesaat. Kenapa? Karena dijelaskan apa makna sesuatu yang tadi dia haramkan, langsung dia revisi. Ikut salaf nggak sih? Nah, sekarang kita kasih tahu ilmu kalam menurut ahli kalam. Imam Ibnu Khaldun mengatakan ilmu kalam itu ilmu mengenai hujjah-hujjah, dalil-dalil, argumentasi akliyah yang memperkuat akidah imaniyah untuk memperjuangkan mazahibus salaf wa ahli sunnah, memperjuangkan mazhab-mazhab salaf. Jangan-jangan ntar Ibnu Khaldun disesatkan lagi, Pak. Itu bukan salaf. Ya nggak apa-apa. Imam ahli sejarah ngerti salaf itu hanyalah waktu. Salaf itu waktu, Pak, zaman mubarakah. Di dalam masa itu muncul beberapa mazhab, maka beliau mengatakan mazahibus salaf. Jadi yang benar bukan manhaj salaf, tapi manahijus salaf. Itu yang tepat sebenarnya secara fakta sejarahnya, ya. Gitu ya. Jadi pertanyaannya, boleh tolong jelaskan nggak? Ini sopan banget yang nanya nih, ya. Boleh tolong jelaskan nggak bagaimana sebenarnya akidah Imam Syafi'i? Ya, akidah Imam Syafi'i kalau mau baca kitab Al-I'tiqad ila Sabilir Rasyad karya Al-Imam Al-Baihaqi. Di situ dinukil dengan sanad yang lengkap perkataan Imam Syafi'i terhadap sifat-sifat Allah. Imam Baihaqi ini siapa? Pengikut Imam Asy'ari. Imam ahli hadis, hafal ratusan ribu hadis, tidak memandang kontradiksi antara akidah Imam Asy'ariyah dengan Imam Syafi'i, karena dia ngerti sanadnya. Maka saya menyarankan diri saya sendiri, antum semua, jika ingin memahami sesuatu tidak kontradiktif, tolong pahami ilmu sejarah dan sanad. Cuma itu jalannya, Pak. Kalau nggak akan ngerti, sampai ujung dunia nggak ngerti. Ya, kusut, Pak. Ini tega banget tuh, kusut.